Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama Bapak Alamul Harahap SPD MSI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tentang materi pelajaran akuntansi perbankan pada kelas 10. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang di pertemuan ketiga ini mengenai sumber-sumber dana bank. Jadi, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang mengenai rahasia bank. Jadi, sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana disebut dengan sumber-sumber dana bank. Oke, lanjut. Ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank, kalau umpamanya nanti ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, silakan nanti anak-anak kami berikan pertanyaan ataupun kritik di bawah kolom komentar ini. Nanti Bapak akan bagaimana membalas atau memberikan kejelasan tentang pertanyaan-pertanyaan anak kami di bawah kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Ya, lanjut. Kita akan bahas tentang pengertian sumber dana bank. Apa sih yang disebut dengan sumber-sumber dana bank? Nah, sumber-sumber dana bank itu adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Jadi intinya adalah modal bank adalah supaya untuk bisa membiayai seluruh kegiatan yang ada di bank itu. Ya, jadi untuk mengambil modalnya. Dari mana sih sumber dana bank ini? Kok bisa bank itu banyak uang di sana? Itu. Yang kedua, untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang, memberikan pinjaman, ya. Bank harus lebih dahulu membeli uang, menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Nah, jadi ada kemarin kan kita sudah bahas tentang apa sih di bank. Bank itu adalah sebagai penyimpan, ya. Jadi bank itu harus membeli uang dulu. Itu membeli dulu uangnya. Uang itu diambil dari nasabah. Dari nasabah siapa? Nasabah yang men-saving uangnya ke bank. Habis itu apa? Didistribusikan kepada pihak orang yang yang ya apa namanya? Orang yang memerlukan yang namanya uang yang disebut dengan debitur ya. Nah, yang ketiga sehingga dari selisih antara penyimpan dengan peminjam, nah di situ kan ada bunganya. Jadi disitulah bank itu mendapatkan laba operasional perusahaannya. Ya, jadi pengertian sumber dana bank adalah bagaimana bank itu mendapatkan modal dalam membiayai kegiatan operasional, yaitu adalah bunga yang ada di dalam bank itu baik dari bank baik dari nasabah penyimpan ataupun nasabah peminjam. Oke, lanjut. Jenis sumber-sumber dana bank. Nah, jenis-jenis sumber dana bank ini sangat banyak ya. Yang pertama, dari dana bersumber dari bank itu sendiri. Jadi artinya modal bank itu, ya, yaitu setoran modal para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru atau cadangan-cadangan laba yang belum digunakan ya. Ya, modal sendiri ataupun ada yang menginvestasikan modalnya untuk menjalankan operasional bank itu atau ada catatan laba dalam ataupun return earning laba yang ditahan yang belum digunakan itu menjadi modal yang digunakan oleh bank dalam menjalankan operasionalnya. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Nah, ini adalah sebuah maksudnya pokok dasar yang harus diambil oleh bank dalam mengambil modal dalam menjalankan operasionalnya, yaitu berupa simpanan tabungan, ya, rekening giro dan deposito. Yang ketiga adalah dana yang bersumber dari lembaga lain, contoh kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, atau surat berharga di pasar uang ataupun di di pasar uang ataupun SBBPU ya, surat berharga di pasar uang. Jadi boleh dari pinjaman dari bank lain ataupun likuiditas dari Bank Indonesia. Ya, jadi ada tadi dari modalnya sendiri, dari masyarakat atau nasabah, dan bisa dari sumber dari lembaga lain, dari bank likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain atau pinjaman dari luar negeri atau di pasar uang. Nah, kita bahas yang pertama. Jadi nanti sebetulnya setelah pertemuan tentang mengenai sumber dana bank ini, Bapak akan jelaskan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di operasional di bank itu, termasuklah simpanan giro. Jadi simpanan giro, deposito, tabungan dan transfer dan sebagainya, Bapak akan jelaskan. Tapi ini Bapak jelaskan secara rincinya saja. Ya.
Simpanan giro. Simpanan giro itu apa, Pak? Simpanan giro itu adalah tentang rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98, tanggal 10 November tahun 98 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan bukuan. Artinya, simpanan giro adalah simpanan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak yang dipercayakannya karena uangnya lebih besar dari simpanan tabungan. Jadi pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Jadi apa Pak bedanya simpanan giro dengan tabungan? Kalau tabungan biasa ya sebetulnya sama simpanan, cuma jumlah dananya yang berbeda. Kalau giro lebih banyak lagi uangnya yang disimpan daripada simpanan biasa. Selanjutnya pengertian cek. Ini sebagai alat transaksi sebetulnya sih. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang yang di rekening giro. Jadi kalau ada uang kita yang berbentuk giro bisa menggunakan cek, ya, bisa menggunakan cek. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran, boleh. Ada juga cek, ada biliet giro, dan sebagainya. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya ataupun kepada pemegang cek tersebut. Jadi cek ini adalah sebagai surat perintah oleh nasabah kepada bank untuk mengeluarkan uangnya kepada orang yang tertulis namanya di cek atau kepada pemegang cek yang ada di cek itu tersebut. Ya, itulah pengertian cek ya. Lanjut. Syarat hukum dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran gira seperti yang diatur dalam KUH Dagang pasal 178, yaitu yang pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Jadi cek itu ada cek gitu ya. Ada ke situ kan ada namanya bukti pengeluaran gitu ya. Ada namanya transfer gitu kan. Baru yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nama bank yang harus membayar tertarik, penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan dan tanda tangan penarik. Yaitu itu adalah syarat dari untuk penarikan uang dari giro menggunakan cek ya. Dan syarat lain, tersedia dananya, ada materi yang cukup. Jika ada coretan harus perubahan, harus ditantangin oleh si pemberi cek. Yang ketiga, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkan cek tersebut. Seterusnya, tanda tangan atau statement harus sama dengan yang ada di spesimen, yang ada di database, yang ada di bank itu. Tidak diblokir pihak berwenang, resi cek sudah kembali, endorsement atau cek benar, atau jika ada, kondisi cek sempurna, rekening belum ditutup, dan syarat-syarat sebagainya. Masih banyak lagi syarat-syarat kalau kita menggunakan simpanan giro dan cara alat transaksinya menggunakan cek. Lanjut, jenis-jenis cek itu banyak. Ada namanya cek atas nama. Nah, ada namanya cek atas unjuk. Yang pertama, cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek itu. Jadi orang yang sudah tertulis namanya yang ada di dalam cek itu, itulah yang akan diwajibkan oleh pihak bank untuk mengeluarkannya kepadanya. Contohnya, Tuan Roy Akasa sejumlah 3 juta atau bayarlah kepada PT Marindo uang sejumlah 1 juta. Maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Jadi nama yang tercantum di dalam cek itu, maka bank akan mengeluarkan terhadap nama yang ada di situ sesuai dengan identitas yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank itu. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah merupakan kebalikan dari cek atas nama. Itu kebalikannya. Di mana dalam cek atas unjuk tidak tertulis namanya seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menggunakan cek itu. Dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Jadi siapapun yang membawa ceknya boleh dikeluarkan oleh bank karena itu disebut dengan cek atas unjuk. Sebagai contoh di dalam cek tersebut, bayarlah tunai atau cash. Nah, itu bahasanya dalam cek itulah. Bayarlah tunai atau cash atau tidak tertulis kata apapun atau disebut dengan cek kosong. Yang ketiga adalah cek silang. Ya. Cek silang ini itulah cross check ya. Merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Ada di cek itu ada tanda silang, yaitu cek silang ya. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai sebagai pemindah bukuan saja sebetulnya. Itu ya. Kalau cek silang hanya pemindah buku saja. Yang keempat, cek mundur. Merupakan cek yang diberikan tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya, hari ini tanggal 1 Mei 2002. Sebagai contoh,
Tuan Roy Akasen bermaksud mencairkan selembar ceknya dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei. Ya. Jadi cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima. Sebenarnya misalnya karena ada belum memiliki dana pada saat itu, boleh saja ada disebut dengan cek mundur. Sebutnya cek kosong, blank check, merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh, Tuan Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis dalam cek tersebut. Akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya 50 juta rupiah. Ini berarti ada kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah. Apabila nasabah menariknya, jadi jelas cek tersebut kurang jumlah dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Ya, itulah yang disebut beberapa cek yang ada di dalam transaksi di dalam rekening giro. Jadi keterangan yang ada di dalam suatu cek adalah ada tertulis kata-kata cek. Yang kedua ada tertulis bank penerbitnya, ada nomor ceknya, ada tanggal penerus cek, ada perintah membayar, ya, bayarlah kepada atau pembawa, ada jumlah uang atau tanda tangan atau cap perusahaan pemilik cek itu. Itu dia syaratnya ya. Contohnya kita buat transaksi. Bagaimana sih perhitungan jasa giro? Di mana transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Ray Ibrahim selama bulan Mei 2002. Nama nasabah Tuan Roy Ibrahim, nomor rekening sekian. Tanggal 1 setor tunai 10 juta, tanggal 7 tarik dengan cek 2 juta, dan tanggal 10 setor tunai 5 juta, tanggal 14 setor clearing 12 juta, dan tanggal 16 tarik dengan bilet giro 5 juta, dan tanggal 18 transfer keluar beban rekeningnya 3 juta rupiah. Tanggal 23 clearing masuk 7 juta rupiah, dan tanggal 29 setor dengan cek bank yang lain sebesar 8 juta. Pertanyaannya, saudara diminta untuk menghitung bunga bersih yang diperoleh Tuan Ray Ibrahim selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 17% per tahun. Nasabah juga dikenakan pajak 15 tahun atas jasa giro. Buatkanlah juga laporan keuangannya secara lengkap. Jadi kita akan menghitung tentang suku bunga saldo terendahnya dan rata-ratanya per bulan pada bulan Mei itu. Contohnya, inilah dia laporan keuangan Ray Ibrahim yang dimana ya bunganya adalah 18% di sini ya. Maaf, di situ adalah 17% ya. Nah, di sini sudah dibuat transaksinya yang ini kita buat di dalam skema dalam bentuk tabel ya. Nah, keterangan laporan keuangannya ya. Transaksi biasanya dibuat dalam kode tertentu, misalnya setor tunai, tarik tunai 02 dan seterusnya. Sisi debit merupakan sisi untuk pengurangan dana dan sisi kredit untuk penambahan dana. Jadi itu ya kalau di perbedaan di bank antara bank atau perusahaan. Kalau kita menyimpan uang kita ke bank itu akan dikredit, sedangkan uang kita disimpan di perusahaan adalah di debit. Nah, setor tunai atau setoran dengan cek atau setor dengan beli giro akan menambah rekening nasabah, ya. Dan selanjutnya tarik dengan cek maksudnya menarik uang dengan menggunakan cek bank yang bersangkutan. Selanjutnya setor clearing, ya, maksudnya adalah menyetor uang dengan menggunakan cek atau beli giro dari bank lain. Transfer keluar artinya mengirim uang dari bank yang bersangkutan ke bank lain. Transfer masuk adanya uang masuk dari bank lain ke bank nasabahnya. Saldo artinya sisa uang yang ada rekening pada tanggal tertentu setelah melalui pengurangan dan penambahan. Dan tanggal merupakan waktu kejadian transaksi. Itulah kejelasan mengenai tentang yang ada di dalam tabel yang tadi. Nah, bagaimana perhitungannya, Pak? Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah. Nah, ini 17% dikali 8 juta dibagi 12 bulan. Sekitar 113.333. Jadi itu adalah kita lihat di sini di saldo terendahnya berapa? Di sini adalah 8 juta. Itulah 8 juta dikali 17% dikali 8 juta dibagi 12, itulah saldo terendah. Dan kita lihat pajaknya 15% dikali 113.333 sekitar 16,99. Jadi bunga bersih bulan Mei adalah sekitar 96.334 di dalam saldo rekening gironya. Ya. Lalu perhitungan bunga menggunakan saldo rata-rata. Saldo rata-rata untuk bulan Mei adalah 121 juta rupiah dibagi 8 adalah sebesar 15.125.000. Baru dipotong ya 17% dari 15 juta bagi 12 215.271. Pajaknya 15%,
Ya 214 sekitar 32, jadi jumlah bunga bersih yang ada di rekening Giro hanyalah 182, 134. Ini yang menggunakan saldo terendah dan ini menggunakan saldo rata-rata. Ini berkaitan tentang bagaimana kebijakan yang ada di dalam bank itu sendiri. Ya. Simpanan tabungan. Pengertian tabungan. Ya, sekarang kita akan bahas tentang tabungan. Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Jadi kalau ini menggunakan tabungan ini. Sarana penarikan tabungan adalah buku tabungannya, slip penarikannya, kwitansinya, kartu yang terbuat dari plastik, atau sebagainya. Contoh, kita langsung. Ini sama dengan tadi ya. Kalau yang tadi kan kalau giro bisa menggunakan cek. Kalau dia kan harus menggunakan buku tabungan, slip penarikan, dan kwitansi dan sebagainya. Kita lihat bagaimana contoh perhitungan bunga tabungan. Jadi simpanan tabungan dengan giro, kalau giro kan lebih banyak uangnya daripada tabungannya ya. Giro lebih banyak uangnya, simpanan uangnya daripada simpanan biasa. Transaksi yang terjadi rekening tabungan Tuan Roy Akasi selama bulan Mei 2002. Tanggal 1 setor tunai 5 juta, setor dengan cek balance 8 juta, tarik tunai 10 juta, transfer emas 7 juta, tarik tunai 5 juta, dan setor tunai 3 juta. Jadi ini, bagaimana Pak contoh perhitungan bunga tabungannya? Suku bunganya 18% per tahun untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata. Sedangkan untuk saldo hariannya diasumsikan dengan suku bunga sebagai berikut. Tanggal 1, tanggal 10, 18%, tanggal 11 sampai tanggal 20, bunganya 15% per tahun, tanggal 21 sampai dengan 31, 17 per tahun. Pertanyaannya, saudara hitung beberapa bunga bersih yang diterima Tuan Akasi dengan menggunakan saldo terendah dan saldo rata dan saldo harian yang dikenakan pajak 15% atas bunga tabungan. Kemudian buat laporan buku tabungannya. Dan ini dia buku laporan tabungannya. Ya, ini laporan tabungannya ya. Yang tadi transaksi yang ini dipindahkan di dalam bentuk tabel. Ya. Baru kita hitung. Perhitungan saldo bunga terendah 18% dikali 3 juta per 12. Kita lihat saldo terendahnya adalah 3 juta. Ya, baru 45.000. 45.000 dibagi dengan pajaknya sekitar 6.750, sekitar bunga bersihnya ada 38.250. Ya, itulah dia tentang mengenai tentang sumber dana bank, mengenai tentang modal yang ada didapatkan oleh bank itu. Intinya adalah, betulkah bank itu mendapatkan labanya dari bunga? Jelas bahwa bank itu mendapatkan pengentungan dari bunga simpanan dan bunga yang ada dalam pinjaman. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti akan Bapak jelaskan secara detail lagi mengenai tentang simpanan giro, deposito, dan tabungan biasa dan sebagainya untuk kelanjutan materi kita di dalam sistem perbankan. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan diberikan pertanyaan di bawah kolom komentar di bawah ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.